warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Lutfi Hadi Harmawan selaku dosen pengampu manajemen perbankan syariah. Kami di sini kelompok 11 akan menjelaskan mengenai bab 12 tentang corporate governance pada bank syariah. Jadi pengertian corporate governance. Corporate governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis atau usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta komunitas usaha. Jadi terdapat beberapa pemahaman ya tentang pengertian corporate governance. Jadi yang pertama itu menurut IICG, the Indonesian Institute for the Corporate Governance. Jadi pengertiannya adalah dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara kesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Jadi sedangkan menurut OECD, the Organization for Economic Corporate and Development tahun 2003 itu sebagaimana dikutip oleh Wahyudin Zarkasi 2008. Jadi tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, merupakan struktur yang stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer itu menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan menguasai kinerja. Yang pertama yaitu yang selanjutnya yaitu konsep dan prinsip dasar corporate governance. Jadi dua teori utama yang terkait dengan corporate governance menurut Shaw 2003 adalah stewardship teori dan agency teori. Jadi stewardship teori dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia itu pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, stewardship teori memandang manajemen itu sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya agency teori. Jadi mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu pada agency teori, di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi prinsip-prinsip tersebut itu dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, transparansi bisa diartikan itu sebagai keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam perusahaan. Kemudian akuntabilitas atau accountability, jadi adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organisasi perusahaan sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban. Jadi perusahaan adalah kesesuaian yang kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan, terdapat prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat yaitu kemandirian. Jadi suatu keadaan ketika perusahaan itu dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemudian yang lima, kesetaraan dan kewajaran. Kesetaraan dan kewajaran dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Baik itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang corporate governance pada bank konvensional dan bank syariah.
Nah, pada di era bebas saat ini itu kegiatan bisnis itu dituntut untuk mengembangkan sebuah penerapan sistem dan paradigma baru dalam mengelola sebuah bisnis. Nah, pemicu dalam berkembangnya suatu bank adalah tata kelola yang baik, di mana pada tahun 1997 di Indonesia itu mengalami sebuah krisis moneter yang sangat tinggi sehingga berkembang menjadi krisis multidimensi termasuk perekonomian yang menyebabkan banyak perbankan dan perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, hal ini mengakibatkan dari lemahnya penerapan good corporate governance tata kelola perusahaan. Survei dari Booz Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwasanya Indonesia itu memiliki indeks corporate governance skornya yang paling rendah, yaitu sebesar 2,88 dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dan rendahnya kualitas good corporate governance dapat menjadi pemicu salah satu jatuhnya perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, sedangkan pada tahun 1999, melihat di negara-negara di Asia Timur yang mana sama-sama mengalami sebuah krisis, mulai mengalami pemulihan kecuali di Indonesia. Karena menurut Philip Kotler dan Gary Hamel, kompetensi global bukan kompetensi antar negara, tetapi korporat yang ada di negara-negara tersebut yang mana berkembang atau tetap terpuruknya perekonomian suatu negara. Adapun GCG adalah suatu konsep yang diajukan untuk meningkatkan kinerja pada bank dan perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen yang mana dapat menjamin sebuah akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder. Sedangkan konsep GCG itu yang mana diajukan untuk mencapai yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan dan juga GCG dapat membantu dalam menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif demi terciptanya suatu pertumbuhan yang efisien dan sustainable pada sektor korporat. Dalam prinsip GCG juga ada faktor-faktor yang sangat mendukung, yaitu salah satunya faktor dari internal yang mendorong suatu keberhasilan di mana terdapat sebuah budaya perusahaan yang telah mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen. Pengendalian risiko yang didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG dan faktor eksternalnya juga yang membantu mendorong sebuah keberhasilan dalam pelaksanaan GCG. Nah, penerapan GCG ini ternyata dalam prakteknya adalah salah satu langkah yang sangat penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan suatu nilai bank itu sendiri, yang mana mendorong pengelola bank yang profesional, transparan, dan efisien. Nah, dengan adanya prinsip-prinsip BCG, maka dapat memenuhi suatu kewajiban yang secara baik kepada pemegang saham, dewan komisaris, mitra bisnis, dan stakeholder lainnya, yang mana diharapkan terlaksananya sebuah prinsip GCG yang dapat tercipta citra yang baik dan dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya yaitu budaya organisasi pada bank syariah. Nah, dalam era perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat pada saat ini di Indonesia khususnya patut diapresiasi. Mengapa? Karena perbankan syariah sebagian bagian dari perbankan nasional telah menjadi motor baru, salah satu menjadi motor baru penggerak perekonomian nasional. Nah, meskipun dari segi pangsa pasar masih kecil, namun keterlibatannya di tengah masyarakat itu sudah terasa. Nah, peran bank syariah ini memajukan sektor real adalah nilai tambah karena ada juga bank konvensional yang justru bermain-main di sektor keuangan dibandingkan di sektor real. Dan ini juga belum tentu salah sepanjang aturan yang ada membolehkannya. Akan tetapi, peran intermediasi bank syariah sesungguhnya justru untuk membantu sektor real berjalan. Nah, dengan adanya kesadaran masyarakat untuk menjalankan suatu ajaran Islam yang lebih baik, semakin banyak masyarakat menggunakan bank syariah sebagai tempat menaruh dana, berinvestasi maupun untuk membiayai usahanya. Kemudian ada rasa kenyamanan ketika menempatkan dana di bank syariah.
yaitu terbebas dari riba dan mendapatkan bagi hasil dari investasi yang halal. Dan insya Allah sumber daya manusia itu relatif terjaga dari aksi moral hazard. Nah, mungkin moral hazard itu maksudnya yaitu terjadi di bank konvensional juga mempengaruhi orang untuk menggunakan jasa bank syariah. Adapun Al-Quran dan hadis juga Al-Quran dan hadis ini juga landasan bagi sumber daya manusia melakukan aktivitasnya di bank syariah. Mustahil menjalankan organisasi yang menganut prinsip syariah, Al-Quran dan hadis dengan mengabaikan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam aktivitas sumber daya manusia di bank syariah tersebut. Nah, dengan melihat kedua hal itu, maka dapat dikatakan bahwa budaya organisasi di bank syariah berusaha menggabungkan dan memudahkan orang untuk melakukan transaksi diiringi dengan kewajiban menjalankan sholat. Ketersediaan kursi yang relatif cukup dan musola adalah dua nilai tambah yang ada di bank syariah. Ini baru dari sisi artefak yang merupakan bagian dari unsur budaya organisasi tersebut. Mungkin jika dilihat dari sisi lainnya, maka akan semakin terlihat nilai lebih dari bank syariah itu. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu kekhususan good corporate governance pada bank. Secara sepintas nampaknya penerapan good corporate governance di bank umum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, akan tetapi tidaklah demikian halnya. Good corporate governance pada lembaga keuangan, khususnya bank, memiliki keunikan bila dibandingkan governance pada lembaga keuangan non-bank. Menurut Ikatan Bankir Indonesia pada tahun 2011 menyatakan bahwa bank pada dasarnya mempunyai dua ciri khas yang tidak terdapat pada jenis industri lainnya, yaitu yang pertama, informasi asimetri dalam industri perbankan. Informasi asimetri pada industri perbankan mempunyai dimensi dan kompleksitas yang lebih tinggi dari industri lainnya. Yang kedua, peran regulasi dalam corporate governance perbankan. Peran regulator dalam industri perbankan adalah melakukan kebijakan pengaturan dan pengawasan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui sistem kelembagaan perbankan yang lebih kuat, efisiensi, dan bermanfaat. Penerapan good corporate governance perbankan dianggap unik karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan keuangan jenis lain maupun perusahaan non-keuangan. Materi selanjutnya yaitu implementasi good corporate governance pada perbankan. Dalam pelaksanaannya di perbankan adalah penting bagi perbankan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi bank dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam bank. Pedoman GCG Perbankan Indonesia menguraikan bahwa pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari top manajemen dan seluruh jajaran organisasi. Adapun pedoman yang terdapat dalam pedoman GCG Perbankan Indonesia yaitu yang pertama, pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui 5 tindakan. Yang pertama, penetapan visi misi dan corporate value. Yang kedua, penyusunan corporate governance struktur. Yang ketiga, pembentukan corporate culture. Yang keempat, penetapan sarana public disclosure. Terus yang kelima, penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG. Yang kedua, penetapan visi, misi, dan corporate value merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam penerapan GCG oleh suatu bank. Yang ketiga, corporate governance struktur dapat diterapkan secara bertahap dan terdiri dari sekurang-kurangnya. Yang keempat, pembentukan corporate kultur untuk memperlancar pencapaian visi dan misi serta implementasi corporate governance struktur. Dan yang kelima, ada pembentukan pola dan sasaran disclosure sangat diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas bank kepada stakeholder.
Ada pula tahapan penerapan GCG pada bank yang dikemukakan oleh Leo J. Susilo dan Caroline Simarta, yaitu yang pertama tahap GCG Good Corporate. Tujuan ini dari penerapan ini adalah memenuhi semua ketentuan penerapan GCG yang berlaku. Yang kedua tahap GGC Good Governance Corporate. Pada tahap ini tuh tujuannya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG-nya tuh pada semua proses bisnis dengan didukung oleh tersedianya pedoman perusahaan dari tingkat manajemen puncak hingga tingkat operasional. Yang ketiga itu tahap GCC Good Corporate Citizen. Tahapan ini di mana perusahaan sudah menjadikan prinsip-prinsip GCG menjadi bagian dari budaya perusahaannya. Salah satu ciri kegiatan penerapan pada tahap ini pelaksanaan corporate social responsibility. Melalui kegiatan ini perusahaan mampu membuat citra perusahaan menjadi perusahaan yang etis dan sekaligus mempunyai kinerja yang baik. Selain itu juga ikut berperan dalam penciptaan lingkungan sosial dan kehidupan masyarakat yang lebih baik serta pelestarian lingkungan hidup. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.